Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Budi Mulyono, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri Dasimo, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, yaitu gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Nilai-nilai dari guru penggerak yang harus dimiliki pada 5. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Kemudian yang kedua adalah reflektif. Yang ketiga mandiri. Yang keempat kolaboratif. Dan yang kelima adalah inovatif. Kemudian akan saya bahas bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Ketika saya sudah menjadi guru penggerak dan sudah berjalan selama 3 tahun, tentu saja nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak akan saya terapkan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu berpihak kepada murid. Di dalam pembelajaran, saya senantiasa akan menitik beratkan bahwasanya peserta didik merupakan prioritas utama yang harus dilayani. Saya harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang asik, kemudian aman dan nyaman, dan juga menyenangkan, serta memperhatikan kepentingan murid dan mampu mengembangkan potensi. Ketika nilai ini dikembangkan, maka saya akan selalu berpikir bahwasanya ada pertanyaan utama yang mudah dilakukan murid, seperti apa yang dibutuhkan murid, apa yang saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran ini berlangsung dengan baik, kemudian bagaimana saya dapat membuat atau membuka lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya laksanakan, di mana ini adalah kegiatan yang berpihak pada murid, diantaranya adalah melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh, kemudian melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian juga menciptakan pembelajaran yang asik, nyaman, dan juga menyenangkan. Nilai yang kedua yang akan terus saya kembangkan yaitu reflektif. Jadi sebagai seorang guru, sudah seharusnya menumbuh pada diri saya untuk memiliki pola pikir yang terbuka dan juga selalu melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah saya capai, baik itu yang sifatnya kelebihan ataupun kekurangan. Saya akan senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling kehidupan, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, dan juga produktif. Pengalaman yang ada ini akan menimbulkan kesan positif maupun negatif. Dengan mengamalkan nilai reflektif, saya akan memanfaatkan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun diri sendiri, kemudian murid, dan juga sesama dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga nantinya mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu, apa yang sudah baik dan apa yang perlu dirubah dan apa yang perlu ditingkatkan. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya laksanakan yang terkait dengan nilai reflektif adalah: yang pertama, selalu memanfaatkan hasil supervisi yang dilaksanakan untuk evaluasi. Yang kedua, selalu melakukan refleksi baik itu pada murid atau rekan sejawat setelah melakukan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah melakukan tindak lanjut atas umpan balik dari rekan sejawat dan juga siswa. Nilai yang ketiga yang akan terus saya kembangkan adalah mandiri. Saya akan senantiasa terus belajar sepanjang hayat, artinya bahwasanya saya akan senantiasa memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab dan juga turun tangan untuk memulai perubahan. Saya juga senantiasa termotivasi untuk mengembangkan diri sendiri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh kepala sekolah, dinas, ataupun pihak yang lain. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya laksanakan yang terkait dengan nilai mandiri adalah: yang pertama, saya akan selalu aktif dalam organisasi komunitas sekolah, contohnya adalah MGMP. Kemudian yang kedua adalah aktif dalam kegiatan pengembangan profesian, sebagai contoh adalah mengikuti pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, kemudian webinar, dan juga workshop yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah merancang perangkat dan melaksanakan pembelajaran secara mandiri.
Nilai yang keempat yang akan terus saya kembangkan sebagai guru penggerak adalah kolaboratif. Kolaboratif merupakan sikap saling ketergantungan secara positif dan juga dibarengi dengan tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan komunikasi interpersonal. Dalam hal ini, sebagai seorang guru diharapkan mampu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan dan menciptakan proses pembelajaran yang baik. Selain itu, guru juga mampu memberikan feedback yang merupakan jalan terbaik untuk mencapai tujuan dalam menumbuh kembangkan kognitif dan afektif. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya laksanakan yang berkaitan dengan nilai kolaboratif adalah yang pertama, saya akan selalu aktif berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan teman sejawat, dan juga siswa untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Dan yang kedua, aktif berkoordinasi dengan komite sekolah dan juga orang tua wali murid. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk kemajuan sekolah seperti kerjasama dengan Polsek, kemudian dengan Puskesmas, Koramil, dan pihak-pihak yang lain. Nilai yang kelima yang akan terus saya kembangkan adalah inovatif. Jadi sebagai seorang guru penggerak, saya harus mampu membuat gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait dengan situasi tertentu untuk menghadapi permasalahan tertentu. Kata kunci nilai inovatif adalah kreatif, ide baru, adaptasi, dan modifikasi. Jadi sebagai seorang guru penggerak harus memiliki sifat keterbukaan terhadap gagasan serta ide lain yang muncul dari luar dirinya untuk memecahkan masalah, mencari informasi lain yang bisa mendukung proses dan juga melakukan solusi. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya laksanakan ketika saya menjadi guru penggerak yang terkait dengan nilai inovatif yaitu yang pertama, saya akan senantiasa meningkatkan kemampuan diri seperti saya mengadopsi sistem ATM, jadi amati, kemudian tiru, dan modifikasi. Meniru inovasi dan mengembangkan sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada. Kemudian saya juga membuat video pembelajaran yang saya tayangkan di channel YouTube saya. Kemudian saya juga berusaha untuk membuat berbagai bahan ajar interaktif, media, dan juga asesmen pembelajaran. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.